Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di channel kami PSM Holiday seputaran otomotif. Jadi setelah lama aku gak sempat buat video. Nah, baru kali ini aku kepikiran. Beberapa bulan kemarin aku beli rotor untuk Daihatsu HZ. Ini merupakan rotor arit atau juga bisa disebut rotor pacul. Aku beli ini di online shop dengan harga 120.000. Lanjut ke rotor, setelah itu aku mencoba busi NGK G-Power dengan basis platinum spark. Nah, untuk lebih lanjutnya kita akan nge-review rotor dulu aja ya. Apa sih perbedaan rotor arit sama rotor orisinil? Nah, terus kelebihan, kekurangan, dan efek sampingnya juga apa? Kita akan bahas yang ini dulu. Lanjut ini kita akan ke busi. Nah, jadi ini untuk tampilan lebih jelasnya ya. Di sini merupakan rotor orisinil dengan tulisan ND. Ini Denso dengan seri nomor B11 di sini. Maaf kalau kameranya kurang jelas. Dan ini merupakan rotor pacul, rotor racing atau bisa disebut juga dengan rotor arit dengan tulisan ND. Ini Denso. Terus di sini ada tulisan B10. Untuk tampilan bodi yang plastik ini sama saja dalam segi bentuk. Di sini pun juga sama. Yang membedakan adalah kodenya. Yang ini kode B10 dan yang ini kode B11. Untuk soal ini orisinil Denso atau KW aku kurang tahu ya, tapi dari bahan ini lumayan kokoh juga, bagus. Plastiknya beda sama yang plastik lokal. Dan yang ini Denso juga ini kayaknya orisinil sih bawaan mobil. Untuk perbedaan secara fisik ini yang beda. Jadi untuk rotor pacul ada memanjangnya ya ke sini, sedangkan untuk rotor orisinil ini merupakan kayak gini. Sangat jauh perbedaannya. Nah, jadi ini untuk busi NGK ya. Lihat lebih jelasnya, ini merupakan busi yang standar kayak gini. Di sini dengan kode BP5E dan J. Terus di sini ada angka 11Y8. Di sini ada tulisan BP5EY dan di sini ada tulisan NGK. Ujungnya kayak gini. Terus ini bagian atasnya. Ini busi bekas ya. Aku bekas pakai yang sebelumnya aku ganti sama busi racing. Kita lanjut ke busi racingnya, merupakan NGK G-Power dengan ujungnya yang sangat lancip. Ini perbedaannya sangat jauh sekali kan. Nah, terus dengan kode NGK BPR 5 EGP. Di sini ada tulisan M1SM. Terus di sini ada tulisan Japan. Ujungnya kayak gini, kayak ada drat tapi ini nggak bisa dibuka. Paten ini. Nah, untuk masalah lokal dan orisinil aku juga kurang memahami ya, mana yang KW atau mana yang ori. Yang penting pakai aja dulu lah. Ini untuk kemasan seperti ini dengan warna putih. Terus ini kayak gini bagian depan. Di sini ada tulisan gini.
Untuk busi racing NGK G-Power ini aku beli langsung 4 PCS. 4 PCS yaitu satu box ini. Satu box ini berisi 4 PCS ya. Karena nggak bisa beli satuan, jadi aku mau gak mau harus beli 4 ini. Karena Hijet itu merupakan mobil 3 silinder ya, punya serap lah satu lumayan buat jaga-jaga untuk di jalannya. Setelah beberapa bulan aku menggunakan rotor dan busi racing ini, aku mau berbagi pengalaman apa yang aku rasakan dan apa kekurangannya. Nah, untuk kelebihannya dulu aja ya. Kelebihan menggunakan rotor pacul dan busi racing ini yang aku alamin pribadi. Waktu beberapa minggu kemarin aku ke Pangandaran, dari Bandung ke Pangandaran, itu napas lumayan panjang. Jadi napas itu agak panjang, beda sama saat menggunakan rotor orsinil dan juga busi orsinil. Terus nyiap di tanjakan agak pede karena napasnya panjang, tenaganya juga jadi lumayan nambah. Jadi kalau nyalip di tanjakan itu agak percaya diri. Dan juga aku baru kemarin juga dari Bandung ke Jakarta, yang biasanya aku saat mengendarai di jalan tol itu di kilometer 80, 60. Nah, setelah menggunakan rotor pacul dan juga busi racing ini, aku bawa mobil itu di kilometer 100 sampai aku mau nyobain di gas itu sampai mentok speedometer 120 gitu. Tenaga masih mau lari lagi. Lumayan efisien juga untuk dari segi perubahan. Nah, kita ke kekurangannya. Kekurangan dari rotor pacul ini, jadi begitu aku ganti rotor sama busi, mobil itu lamsamnya itu jadi sangat nggak nyaman. Beda saat menggunakan rotor orsinil dan juga busi orsinil, lamsam itu anteng, jauh lebih enak didengarnya. Saat menggunakan rotor ini, lamsam itu jadi gimana ya, beda lah sama saat menggunakan rotor orsinil, jadi lebih enak didengar rotor orsinil. Dan juga begitu mesin pagi-pagi dalam dibuatkan aja ya, keadaan mesin lagi dingin, saat menggunakan rotor orsinil ini susah hidup. Si mobil susah hidup, starter harus panjang, harus pakai bantuan pedal gas dan juga kabel cuk baru mau hidup. Pada saat menggunakan rotor orsinil, dan juga busi orsinil, saat mesin dalam keadaan dingin, di starter tanpa bantuan pedal gas, tanpa bantuan kabel cuk, starternya juga pendek, langsung cek geng. Kalau ini panjang, starternya harus pakai pedal gas, digas, terus harus pakai kabel cuk ditarik. Dan juga kekurangan saat menggunakan rotor pacul ini, BBM itu lebih boros yang aku rasain sih. Soalnya mungkin karena perubahan tenaga ya, jadi kita membawa mobil itu lebih kencang. Beda sama menggunakan ini, jadi lebih ke setelan kalem lah, nyantai. Dan juga untuk efek jangka panjang, aku nggak tahu juga sih. Soalnya setelah diganti pakai rotor ini ya aku aman-aman aja, keluar kota juga gak ada masalah gitu. Itu menurut pengalaman diriku pribadi ya. Dan juga kebetulan aku ganti rotor ini sama busi ini itu barengan gitu. Jadi aku nggak tahu mana yang bikin perubahannya itu, aku nggak tahu. Soalnya aku barengan ya, tapi perubahannya itu sangat terasa beda. Buat teman-teman yang ingin coba ya silahkan. Terus yang nggak mau coba menggunakan rotor dan busi ini juga nggak apa-apalah. Soalnya ya sama aja, mesin 1000 cc ya sekencang-kencangnya ya segitu gitu. Jadi buat teman-teman
yang ingin menggunakan rotor pacul dan juga busi racing NDK ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga. Jangan main ganti langsung pasang. Teman-teman juga harus memperhatikan aspek ini, yaitu kabel busi dan juga tutup delco. Jadi posisi kabel busi ini standar ya, ini aku nggak ganti pakai racing soalnya kebetulan mobilku itu platina, segede-gedenya strum platina lah, nggak usah ganti pakai racing juga. Jadi kabel busi ini jangan sampai ada yang bocor, soalnya kalau kabel busi ini ada yang bocor dalam kurung keadaan kabel busi sudah jelek, strumnya pada bocor, percuma menggunakan rotor ini, sangat percuma. Lebih baik ganti dulu aja kabel businya. Untuk ditutup delco jangan sampai ada yang retak, harus mulus lah. Nah terus si dalam ini kan ada 1, 2, 3, ada 3 titik ya untuk pembagian strum, harus teman-teman bersihin. Bisa dihamplas dalam ininya atau bisa diraut-raut pakai obeng. Ya intinya ini harus dibersihin dulu. Soalnya biasanya suka ada kerak-kerak di sini, kerak-kerak bekas strum. Mending dibersihin dulu aja. Nah, seperti ini di dalam sini dibersihin, dihamplas, disikat. Dalam ini juga disikat kawat pakai sikat pensil, terus dihamplas juga supaya pada bersih lagi lah strumnya biar jalan. Terus bagi teman-teman yang begitu dimasukkan ini longgar, lebih baik ini dilebarkan, sininya dilebarkan. Jadi ini harus klop masuk gitu, harus keras lah pakai tenaga. Dan juga yang di ujung ininya juga, yang kebusnya juga harus ngeklop gitu, jangan sampai ada yang logor. Tinggal di ini aja sih, dibuka ini terus ininya dipakai tang dipres gitu aja pelan-pelan supaya ngeklop. Bagi yang sistem pengapiannya masih menggunakan platina, alangkah baiknya platinanya juga dihamplas dulu sampai ke madep, jangan sampai ada bentol. Lanjut ke itu kita simulasi ke pemasangannya aja. Nah jadi ini kita ke simulasi pemasangan rotor. Jadi kita kerpet ngawas anak dulu. Ini kebetulan baut tutup mesinnya udah dilepas ya, kita buka. Jadi rotor itu ada di sini, di distributor. Yang pertama kita harus membuka tutup ini dipasang 2 sama yang bawah, kita buka. Maaf, agak gelap. Ini plastiknya jangan, ini plastik nggak dibuka ya, cukup ditempel aja. Maaf. Jadi nggak harus buka yang dalam, kecuali sambil ngehamplas platina. Ini rotornya kita cabut, kita ganti pakai yang baru. Kita ganti pakai rotor yang baru. Kita tinggal pasang lagi. Udah sih tinggal gitu aja kalau pemasangan rotor. Terus kalau pemasangan busi mungkin udah pada lumrah ya, semua udah tahu busi. Nah untuk kabel-kabel jadi yang bingung ntar cara masangin kabelnya gimana, takut salah. Kebetulan untuk Daihatsu Z1000 itu ada tulisan pembagian setrum ada, jadi tinggal masangin aja sih, nggak terlalu sulit. Cuman harus diperhatikan juga aspek kebersihan kayak yang ininya, jangan sampai longgar. Terus harus jika ada bekas kotoran strum harus dibersihin juga, itu harus diperhatikan. Terima kasih kepada teman-teman dan senior hijater yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang sopan atau tidak berkenan.
dari tingkah laku saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat. Salam hangat dari kami, PSN Holiday. Saya Angga Budiana. Bye.